hijrah nih Pak, dari soal Mm, seleksi, kita tadi Bapak juga sudah singgung ya, soal eh, dampak sebenarnya Pak. ya, Apa ya. dampak yang kita rasakan atau Kalimantan Timur rasakan setelah IKN ada di Oke. Kaltim? Bisa digambarkan nggak Pak? Oh, sangat sangat bisa. Jadi eh, yang pertama IKN ini kan nyata adanya anugerah bagi Kalimantan Timur. Hmm, Nah, sebagai contoh, kalau tidak ada IKN, mana bisa ada tol hmm, yang sekarang lagi dibangun karena segmen 3A, ya, 3B sama 5A. ya, Ya kan nggak mungkin Pak enggak ya. mungkin. Kalau misalnya tidak ada IKN, mana mungkin bendungan sepaku semua itu diselesaikan. Iya, Ya kan, kan ini banyak banyak yang terbangun ini. Sekarang apa untuk 2022 2023 kan kalau saya nggak salah sudah digelontorkan dana sekitar 30 triliun. Jadi dampaknya kayak kita dapat sendiri rasakan sekarang kalau misalnya hotel-hotel penuh-penuh semua, semua kegiatan di Kalimantan Timur yang pasti untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus kalau kita lihat dengan dana 30 triliun kemudian dengan pembangunan IKN itu saya membayangkan di tahun 2023 akhir hmm, itu akan nampak IKN yang luar biasa yang akan menjadi trigger itu jadi penggerak ekonomi Indonesia. Karena saya kasih contoh kita kan punya Grand City di sini. ya, Dulu kan itu hutan. ya. Nah itu yang segitu saja indahnya luar biasa. Coba bayangkan IKN nanti, ya kan? Malah saya berpikir kalau istana itu sudah selesai, waduh, istana yang paling indah di dunia dengan sentuhan arsitek yang hebat, akan sesuai desainnya gitu itu. Nah itu eh, untuk masyarakat Kaltim Toh itu manfaatnya luar biasa. Dengan IKN ini kan dibuka sekolah polisi negara. Ya, Di, dengan IKN ini kan banyak yang dipekerjakan hanya dalam pelaksanaannya ya. Dalam pelaksanaannya seperti yang saya sudah tulis kemarin juga hmm, bahwa ada sejumlah pekerja lokal yang tidak berdaya. Jadi kan ini tidak boleh kita selalu yang manisnya aja disebut. Mesti ada pihak yang menyampaikan karena kebetulan itu 8 sampai 30 orang menyampaikan undang-undangnya sama saya. Tapi saya secara prosedur sudah menyampaikan, oh tolong sampaikan ke sini untuk anu seperti itu. Intinya IKN itu manfaatnya sangat besar, bukan saja untuk masyarakat Kaltim, tapi juga masyarakat Indonesia dan dunia. oke. Yang nyata untuk masyarakat Kaltim bahwa dengan IKN, kalau saya tidak salah Pak Gu pernah bilang, itu untuk pertama kalinya dalam sejarah di tahun 2023 dapat pembagian yang sekitar 60 triliun, di mana 30 triliun itu lembaga untuk lembaga dan kementerian yang diperuntukkan dengan IKN. Terus ya dengan IKN Nusantara juga kan nampak sekali bahwa apa eh, pembangunan yang ada di Kalimantan Timur itu menjadi perhatian pemerintah. Betul. Ya, itu dana yang dikasih 60 triliun 30 sebagian untuk pembangunan penyangga IKN atau mitra IKN atau daerah yang kena dan ke depan itu akan mungkin Trans Kalimantan akan terwujud dengan adanya IKN ini. Ini manfaatnya luar biasa. Jadi IKN itu saya menulis ada kan biasa karena oh IKN itu merusak hutan. Saya berani menjamin bahwa IKN ini adalah untuk memperbaiki hutan, memperbaiki lingkungan, memperbaiki SDM dan lain-lain. Jadi Oke, itu. itu adalah perubahan besar yang ada di Kalimantan Timur sejak diputuskan Kaltim sebagai IKN. Ya, perubahan besar. Betul. Tapi pertanyaan gini, Pak. Ada beberapa pendapat mungkin dari Ya, masyarakat tokoh dan pengamat bahwa ya, ketika ada perubahan besar ada kerawanan sosial. Nah, Bapak sebagai kandidat dan kandidat ya, deputi ya. sosial bidang sosial itu gimana, Pak? Iya kan kalau saya kalau terkait dengan dampak sosial kan Ya, saya sudah banyak konsep dan banyak tulisan. Di ya, tulisan saya di buku itu kan orang waktu dibangun infrastruktur IKN kan saya sudah kasih solusi bahwa salah satunya IKN itu dibangun bangun badannya bangun jiwanya. Jadi ya. jangan melulu infrastruktur tapi bangun juga masyarakatnya. Hmm, Ya kan malah saya punya konsep yang lebih jauh bahwa masyarakat yang ada di kawasan IKN yang terdampak itu mesti dapat perhatian dan dijamin masa depannya. ya. Bahkan saya sempat ngomong juga kalau perlu anak-anaknya itu dikasih beasiswa untuk yang sudah masuk perguruan tinggi. Karena kan ini mereka punya pengorbanan, ya kan. Saya juga berpikir bahwa dengan IKN ini dalam rangka supaya tidak terjadi ketimbangan, itu ada anggaran khusus untuk meningkatkan SDM mereka, Ya. ya kan. Saya malah ada konsep lagi bahwa
masyarakat kita kan sekarang misalnya pembangunan perumahan kan fokus ASN, TNI, Polri. Saya berpikir juga orang yang terdampak di IKN, masyarakat existing, apakah masyarakat adat dan lainnya itu dibuatkan juga kompleks perumahan misalnya kan, biar yang sederhana, yang penting dia tidak repot lagi bangun rumah untuk sementara kan IKN luas aja. Terus misalnya untuk pengembangan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya kan sekarang proyek banyak triliunan, mesti ada semacam CSR ya kan, yang dikumpulkan apakah menjadi dana abadi atau dana pengembangan SDM itu. Jadi jangan sampai misalnya orang punya proyek di sana, investor punya di sana, tidak ada yang tersisa untuk orang sini. Jadi contoh, misalnya dia dapat proyek 5 triliun atau 2 triliun, masa sih tidak mampu menyisihkan sekitar apakah 100 miliar untuk pengembangan SDM. Jadi yang saya inginkan terkait bidang sosial itu kan, kalau bidang sosial itu dan pemberdayaan masyarakat, intinya bagaimana masyarakat itu mandiri, bagaimana masyarakat itu sejahtera. Ya. Adakah arah ke sana, Pak, saat ini? Saat ini kalau saya lihat belum. Oh, belum. Saya lihat belum. Kenapa belum, Pak, kira-kira? Iya, karena Menurut memang orang, coba bayangkan aja semua yang berkunjung ke Balikpapan kan lihat aja titik nol, lihat bangunan, jarang yang lihat orangnya. Iya, iya. Kalau di persentase dia lihat orangnya sih, tapi misalnya 90%-nya lihat bangunan, 10% lihat orang. Oke. Ya kan saya mengimpikan kalau saya IKN ke depan itu masyarakat existing yang ada di sini itu sudah mulai dipikirkan. Kalau misalnya dia pingin pindah kemana, ada kawasan dengan konsep rumah murah untuk mereka. Jadi rumah murah kan kita mainkan dari mana? Dari proyek-proyek yang ada di IKN yang demikian besar, dari investor, karena kan jumlahnya tidak banyak ini. Kebetulan IKN gitu. Kalau saya punya konsep seperti itu. Ya, jadi malah suatu saat kalau saya ada kekuatan untuk diminta mengarahkan IKN, kan kita tahu IKN itu kan transformasi menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Ya kan, emas itu saya artikan itu adalah e-government. M-nya maju mandiri, S-nya A dulu. Oh ya, adil dan aman. S itu sejahtera. Ya. Oke, ini. Jadi itu konsep itu, ya konsep yang mesti dilakukan. Saya juga kalau seandainya, karena kan sekarang ini jujur saja di konsep IKN itu banyak yang miss. Miss yang pertama itu tidak ada pelibatan yang secara untuk Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal masalah tenaga kerja itu banyak. Saya kebetulan sering ke lapangan, itu banyak pekerja yang tidak jelas berapa gajinya. Dia tidak tahu. Ini temuan gajinya. Bapak di lapangan ya? Temuan saya di lapangan. Ada juga. Tidak jelasnya gimana, Pak? Ada yang. Ya karena ini kan jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan kontraktor besar. Ini kan kontraktor secara turun-temurun ini bercucu, bercicit, ya sampai mungkin yang terakhir tidak ada. Jadi yang saya kebetulan saya setiap ke sana, karena beberapa kali saya ke sana, setiap ada yang saya tanya, dia tidak tahu gajinya. Saya ada beberapa video terkait. Padahal sudah berapa bulan dia bekerja di? Padahal sudah beberapa bulan bekerja. Artinya ini tidak tahu gajinya. Ya. Berarti belum ada gaji dong untuk mereka. Ada hanya dia tidak tahu berapa gajinya. Ini sudah kelihatan, maksudnya itu pasti tidak merepresentasikan secara keseluruhan. Betul. Tapi ada temuan. Kebetulan ketika saya bertanya itu tidak ada. Ya kan. Saya juga sudah saat itu saya langsung laporkan juga, karena Bu Diani di bidang sosial waktu itu laporkan. Saya juga mendapatkan awalnya ini pekerja lokal gembira, Bu Hadi kasih sekian. Rezeki ya. Ya, tapi padahal pada waktunya dibayar tidak sesuai dengan harapan. UMK kah? Di atas atau? Kalau di IKN kan kita tidak tahu acuan UMK-nya kemana. Tapi secara aturan sebenarnya kalau misalnya karena IKN itu kan secara undang-undang masih di bawah wewenang Kalimantan Timur, kemudian wewenang PPU mestinya UMR Kalimantan Timur. Betul. Ya, jadi itu yang miss. Saya juga sudah bicara kemarin, saya ketemu Bu Dirjen Kementerian Naker bahwa ini ada yang miss di IKN, mesti Naker turun tangan, ya kan? Ya secara ketika misalnya perusahaan-perusahaan minta tanda tangan, ya dia ke Naker Kaltim P2K3, tapi dalam pelaksanaan itu tidak semua terlaksana. Aspek K3 tidak terlaksana. Itu satu yang miss. Ini miss satu, Pak, soal gaji. Yang kedua? Yang kedua yang saya dapatkan, ini kan dulu kami dengan Forum Dekan Teknik Indonesia menggembalkan konsep Blue City. Jadi sekarang ini mulai konsep IKN yang smart, green, sustainable, forest itu kan cenderung darat.
Oh, jarang laut, ya kan. Padahal laut kita di IKN itu sekitar 68.000 hektar, ya kan. Nah, kalau saya itu bahwa salah satu potensi penggerak ekonomi itu memanfaatkan kawasan IKN dan sekitarnya sebagai alur laut Kepulauan Indonesia 2. iya. Ya, Oke. oke, Oke. ya kan. Pertanyaannya sebelum tadi lanjut Pak ya. Kenapa milih ke darat? Analisa Bapak. Kalau untuk sementara karena kan memang fokus yang jadi istilahnya sensitif secara internasional kan Darat. hutan, Oke. ya kan, dan lain-lain. Kemudian ini kawasannya kan sangat luas. Sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Oke. Hanya kalau saya jangan lupa lautnya. Oke. Karena Contoh, mau contoh jadi misalnya, Alki 2 Pak ya. ya, Oke. jadi jangan lautnya, jangan sampai misalnya kita bangun jembatan penghubung, kemudian kapal tidak bisa lewat. Jangan Oh. sampai karena ini kan Pak Jokowi ini kan selain misalnya dia punya ide besar terkait IKN, dia kan punya ide besar terkait tol laut, poros maritim. Nah, itu yang Jadi saya pada kesempatan ini saya mengingatkan teman-teman yang ada di otorita, kemudian ada Kementerian PUPR, bahwa ide besar Pak Jokowi terkait ibu kota Nusantara, ya kan, itu mesti lengkap. Ya. Kalau bisa IKN Nusantara itu kebanggaan dunia dengan Forest City, juga sebagai poros maritim dunia. Nah, Ya, itu gitu. Pak ya. Jadi harusnya mungkin berbarengan Ya, harapannya Pak jadi ya. kan Pak Jokowi hadir hari ini, Ya, mudah-mudahan ya, Pak ya, Jokowi ya. dengar. Jadi jangan lupa bahwa selain IKN untuk menjadi Forest City, Smart City, Blue City dan Blue Economy mesti dikembangkan. Saya sempat nanyakan langsung waktu acara Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Timur sama Menteri Kelautan dengan Menteri Perhubungan, sama Menteri Kelautan, saya bilang laut ini akan diapakan? Sama Menteri Perhubungan saya bilang ada nggak peluang nanti kita bangun pelabuhan besar di kawasan IKN dan sekitarnya itu seperti Singapura gitu, sehingga suatu saat kapal-kapal yang lewat bisa dipajaki atau gimana lah modelnya. Kalau kita optimalkan itu betul-betul kan IKN bisa maju. Jadi menjadi penggerak ekonomi nasional. Kalau saya fokus di situ. Jadi kalau saya cara kerja saya terkait IKN sebenarnya kan lihat visinya, lihat tujuannya. Ya tujuannya itu difokuskan. Jadi bagaimana menjadi penggerak ekonomi. Kalau untuk menjadi penggerak ekonomi, memanfaatkan potensinya, ya kan? Oke, betul. Ya, itu. Tadi sempat juga pelabuhannya mungkin di Samarinda agak diperbesar atau Terserah aja. Oke. Jadi tinggal melibatkan pakar untuk menjadi tempat di mana paling pas dibangun pelabuhan yang kawasan internasional. Yang pasti kata kuncinya menurut saya potensi laut ini harus betul-betul diberdayakan. Jawabannya Pak Menteri waktu itu. Jawabannya Pak Menteri dalam konsep persiapan. Tapi kalau Menteri Perhubungan, dia bilang itu ada bagusnya. Kami juga sempat waktu di konsultasi publik terkait RDTR itu juga sempat dibahas bahwa ini jangan lupa maritim. Jadi ini sekedar catatan saja. Di 2019, 2020 sampai 2021 kalau saya tidak salah, itu kan laut itu belum masuk ya 68.000 itu. Ya. Nanti belakangan baru masuk. Mungkin itu terpengaruh juga sama ide Blue City atau Blue Economy. Baru ini, situlah masuk ya, barangnya. Iya, karena kali itu secara kelembagaan kami dari Forum Dekan Teknik Indonesia, jadi Dekan Teknik Indonesia mengusulkan konsep Blue City itu. Jadi bukan konsep tradisional itu bukan. Ini konsep nasional yang memang sejak 9 November 2019 itu kita pernah cetuskan, kemudian diulang kembali di bulan September 2021. Ya. Tadi kan banyak betul Pak konsepnya kan, Blue City, Smart City, Forest City. Ini mau sebenarnya kalau saya boleh tahu Pak ya, ini mau jadi apa sebenarnya? Kalau gambarannya ya kan sederhana saja. Yang pertama misalnya Smart City, kan kota ke depan itu kota yang berbasis teknologi. Ya kan smart lah ya, dan itu kan memang eranya. Dan itu juga jadi kota modern kan. Yang kedua kemudian konsep Green City. Green City kan konsep hijau. Ya kan, jadi nanti setiap bangunan itu malah ada sekarang konsep green construction. Kemudian greennya itu kan nanti konsep bahwa IKN itu harus dihijaukan. Ya kan. Nah, itu terus yang kedua Forest City. Forest City kan ini untuk memastikan bahwa kita membangun ini kota hutan yang lebih banyak. Jadi hutan kita ini anggaplah sekarang
itu sekitar 55%, nanti dengan Forest City itu akan menjadi 75%, di mana 10% itu diantaranya adalah untuk ketahanan pangan. Terus sustainable city adalah kota berkelanjutan. Itu sudah disampaikan semua Betul. di Undang-Undang IKN di lampiran 2 dan penjelasannya. Itu kan. Terus Blue City itu sebuah ide. Jadi saya pernah bahas juga sama Menteri PUPR terkait Blue City itu. Memanfaatkan laut dan perairan untuk dikembangkan. Jadi kami kalau saya secara pribadi memang terkait IKN ini diskusinya sama banyak pihak. Hanya saya jujur saja, karena saya sangat meyakini IKN, kapan dimanapun ada posisi atau tidak, pasti saya akan membackup dalam arti bahwa tidak akan buta-buta secara saja. Kalau ada yang perlu saya ingatkan, saya akan ingatkan, ya kan. Itu seperti kemarin itu, misalnya ada yang saya dengar misalnya sekarang kasus pertanahan misalnya, kan itu muncul di Tribun terus-menerus itu. Betul. Kalau saya masalah pertanahan itu kan kadang-kadang orang mau selesaikan secara normatif. Kalau saya tidak pas. Kalau misalnya berdasarkan aturan harus harganya 200.000 misalnya per meter, ya kalau saya terkait IKN pendekatannya jangan seperti itu. Harusnya gimana? Harusnya misalnya bisa lebih tinggi, tidak ada masalah. Nggak berbenturan dengan undang-undang atau Bukan lain? masalah berbenturan, bukan masalah. Jadi ada semacam bonus. Oh. Ada semacam bonus karena ini kan orang yang akan diganti tanahnya masyarakat setempat, masyarakat terdampak, ya kan? Misalnya kayak gini, dia kan IKN, tanah IKN itu luas sekali. Tanah IKN misalnya tanahnya di daerah terdampak dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Kalau saya sih pertama itu salah satu solusinya anaknya kasih beasiswa, jadi nilai plus. Silahkan beli tanahnya sekitar 200.000 sesuai aturan, tapi kasih mereka bonus. Kasih sekolah. Karena kan ini kalau kita bicara beasiswa di Kalimantan Timur kan sangat banyak. Tanpa IKN juga kan ada beasiswanya PPU, ada beasiswanya ya tinggal dicocokkan. Terus tanpa ini juga kan banyak perusahaan di tempat itu, banyak investor nanti itu kan bisa disisihkan untuk membantu mereka. Jadi bukan secara normatif silahkan beli secara normatif, tapi ada semacam jaminan untuk mereka, termasuk perumahannya, termasuk masa depannya. Karena kalau anak-anak ini cerdas, anak ini bagus, itu kan bagus untuk masa depan Indonesia. Karena kan kita ini kan kita gini, ketika IKN akan pindah ke sini, ASN kan dapat perhatian rumah, LTN dapat perhatian rumah. Kalau misalnya dia dapat, jangan buat cemburu anak-anak ini. Misalnya dia sudah beli tanah, kemudian karena mungkin bahan bangunan sudah mulai lebih mahal, ya dia akan hasilnya dapat sisanya sedikit. Tidak ada ruginya mengoptimalkan masyarakat existing setempat, apalagi masyarakat adat. Nah, kalau saya punya kuasa, saya akan begini, misalnya tidak banyak, saya akan carikan area untuk semacam ya perumahan murah kayak. Jadi mereka dengan tenang juga bisa dapat perumahan. Kan ini negara juga menjamin ASN untuk dapat perumahan, kenapa mereka tidak? Apalagi jumlah di IKN tidak banyak. Berapa sih Pak kalau boleh tahu? Apa itu? Itu jumlah masyarakat IKN. Kalau yang ini saya lupa pastinya kan, tapi tidak banyak banget, mungkin sekitar, yang pasti jauh lebih rendah dari Balikpapan, ya kan, jauh lebih rendah dari PPU secara keseluruhan. Itu aja, bayangkan aja itu. Saya tidak berani menyebut karena saya lupa secara pasti, tapi itu tidak banyak. Nah, itu kan dibagi juga. Saya kan membagi masyarakat existing, khususnya yang terdampak sekarang, yang misalnya dipakai tanahnya untuk kepentingan negara. Kalau saya, Pak Jokowi, atau misalnya punya otoritas, saya akan perhatikan mereka, ya kan. Saya tidak akan mengganti mereka hanya bilang tanahnya sekian, setelah itu selesai. Kalau saya sih berpikir, karena jumlah di kawasan inti pusat pemerintahan yang dipindahkan itu, dikasih ruang untuk menjamin anak-anaknya yang ketika kuliah, ya kan. Saya kebetulan kan pengalaman, Uniba saja dapat beasiswa dari salah satu perusahaan sampai 3 miliar, apalagi anak-anak di sana. Terus jangan biarkan semua yang investasi di sana, semua yang punya proyek di sana, setelah saya pulang, dia harus simpan CSR, dana abadi untuk pengembangan SDM. Itulah jalan menuju tadi Pak ya. Emas tadi Pak ya. Emas itu sebenarnya kan kalau misalnya bisa. Jadi kalau saya konsep pembangunan sosial itu emas itu. Emas itu maju, modern, mandiri, itu M. Kalau mandiri kan ada konsep memandirikan secara personal, secara kelompok, ya kan.
Kan kalau mereka mandiri, terus aman. IKN ini aman dari banjir, aman dari macet, aman dari segalanya. Terus adil, ini yang penting. Ya. Kita boleh perhatikan nanti semua yang akan datang, tapi masyarakat existing sekarang, maksudnya existing itu yang sudah terdata sebagai penduduk, itu jangan lupa menjadi bahan perhatian. Di Polda saya sempat ngomong kan, Ya. bahwa pendidikannya, pendidikan karakter, karena saya mengimpikan itu misalnya gini, untuk apa kita membangun infrastruktur yang luar biasa, tapi kita tidak membangun orang, Ya. membangun smart city, tapi tidak membangun smart people. Ya. Ya kan, kita ingin kalau misalnya di luar negeri kayak di Jepang kan, itu anak-anaknya sejak kecil sudah dilatih disiplin, dilatih integritas, dilatih mandiri. Itu yang sebenarnya saya harapkan dalam kaitan pembangunan sosial untuk di IKN, dan itu bisa dilakukan. Akan tetapi sekarang belum ada konsep itu. Tanda-tanda alamnya pun belum ada ya Pak ya? Mengarah ke sana ya Pak ya? Tidak ada. Jadi ini mohon maaf saja, bukan karena jadi saya pengalaman menangani beberapa orang yang tidak digaji sesuai harapan. Coba bayangkan untuk menangani itu, dia sampai 8 orang, sekarang jumlahnya 30 orang, itu sampai 3 bulan tidak tuntas. Oh, oke. Ada yang menuntut itu kalau di total cuma 18 juta, tidak selesai. Apa masalahnya kalau boleh tahu? Jadi memang kalau sebenarnya kan itu, misalnya kan dia digaji rencana 2.500.000, dia dapat cuma 2 juta, kan itu dia minta selisihnya. Oke. Saya juga ada video, ada mereka kadang mau tahu apa yang dia sampaikan. Saya tidak tahu mau bertanya sama siapa. Oh, sampai begitu Pak ya? Sampai begitu. ya? Dia bertanya lagi sama siapa, tidak ada solusi-solusi sampai ada keluar janji mutaroi. Nah inilah yang sebenarnya jadi Harusnya kalau menurut Bapak di tangan siapa itu? memang di bidang sosial. Sosial. Di bidang sosial. Jadi saya sudah lakukan sesuatu tahapan. Jadi kemarin yang masalah itu saya sampaikan ke koordinator deputi, kemudian kami ada grup pemetaan, hanya memang belum selesai, belum selesai. Kemarin ada langkah, tapi kalau saya kawal terus mereka, dan saya dengan IKN ini saya akan hadapi dengan secara baik, tanpa karena bagi saya itu apa istilahnya ya, IKN ini jangan sampai ada keterlanjuran yang salah. Jangan sampai tidak ada hal-hal yang mendasar yang misalnya suatu hari kita menyesal. Menyesalnya begini, kita terlanjur membangun desain yang melupakan laut, sehingga suatu saat ada jembatan yang membuat kapal tidak bisa lewat. Oh, Iya kan, saya juga tidak ingin suatu saat masyarakat IKN sekarang ini kan gejalanya sudah kelihatan. Orang lokal ini sekarang jarang diperhatikan, ya kan? Sekarang ada pelatihan lagi yang nggak ada. Pelatihan pernah ada sekitar gitu. Jadi saya tidak melihat kemana pelatihannya lagi gitu ya pertanyaannya. Kemana pelatihannya lagi. Terus yang kedua, saya melihat, saya sebenarnya bermimpi seperti ini kalau misalnya Rusia dan Jepang jadi patokannya, ada perhatian, ada anggaran untuk pengembangan SDM. Kalau misalnya negara belum mampu menyiapkan, ini ada semacam aturan bahwa proyek-proyek ini sekian persen untuk pembangunan SDM. Pembangunan SDM itu terkait intelektual, terkait integritas dan lain-lain. Jadi kita mengimpikan IKN nanti misalnya di 2045 masyarakat itu betul-betul masyarakat peduli, masyarakat sejahtera, masyarakat cerdas. Jadi kalau saya acuannya itu ketika membentuk suatu masyarakat 3 di Undang-Undang Dasar 45 kan jelas, memajukan kesejahteraan umum, pastikan mereka sejahtera. Sejahtera itu adalah tujuan pemberdayaan masyarakat, ya toh, memajukan, mencerdaskan kehidupan. Jadi kan mereka orang cerdas, cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual, cerdas finansial. Jadi dia sudah harus dilatih, harus punya kemampuan. Kemudian karena ini simbol identitas nasional, itu setidaknya menggambarkan bahwa mereka itu orang-orang berbudaya, berintegritas, disiplin. Yang saya ingatkan, jangan sampai kita hanya membangun badannya, infrastrukturnya, kemudian melaporkan sudah sekian persen, tapi kita absen, lupa orang-orang. Karena orang-orang ini kita juga sebenarnya. Pak, dalam menuju 2024, bukan dalam arti politik Pak ya, menuju Pak Jokowi hadir di IKN sebagai presiden dan 17 Agustus, pelatihan apa yang diperlukan masyarakat mungkin di daerah IKN sendiri? Iya, kalau saya sih yang paling mendesak Pak. Yang pertama kan ini tujuannya dulu. Masyarakat di IKN itu harus dicerdaskan.
cara mencerdaskannya adalah sekarang dengan memetakan, Mm-mm. ya kan, memetakan kebutuhan pendidikannya seperti apa, ya kan, dan kebutuhan pelatihannya seperti apa. Oke, menurut Bapak sudah ada mapping itu kah? Belum optimal. Belum optimal, tapi Belum. berarti sudah ada, Pak ya? Seharusnya sudah ada. Jadi Oke. gini kan gini. Jadi ini kan orang biasa ini kan masalah IKN ini orang kadang-kadang melihat seakan-akan masalah IKN saja. Ya. Sebenarnya tidak. Masalah IKN ini masalah PPU, Mm-mm. masalah Kaltim dan masalah IKN itu sendiri. Jadi misalnya kayak pemberdayaan masyarakat, kemudian mau menjadikan mereka sejahtera dan misalnya kalau tidak tidak istilahnya tidak jadi penonton, ya misalnya kalau kaitannya dengan nakar kan semestinya mereka harus dipetakan siapa saja yang belum kerja, pekerja apa yang dibutuhkan, ya kan? Nah, kalau itu tidak ada, apalagi yang tidak, kita kan bicara smart nih. Ya. Jangan sampai nanya data saja, Nggak ada punya. ada Ya. berapa tenaga kerja lokal yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya keterampilan, itu kita pontang-panting carikan enggak relevan itu. Kita bicara setinggi langit tapi ternyata hal-hal mendasar saja yang tidak jelas. Jadi untuk sementara ini semacam kritik ya. Masalah ketenaga kerjaan itu mesti Clear. mendapat perhatian besar. Saya masih dapat di YouTube orang-orang yang angkat batu itu tidak pakai APD. Iya kan? Oke. Iya. Terus saya masih dapat lihat juga hunian anggaplah hunian pekerja konstruksi yang secara aturan safety itu belum optimal dilaksanakan. Ini memang harus kita sampaikan supaya menjadi perhatian, ya kan. Niat kita mengingatkan, Pak ya. Niat kita bagus. Oke. Jadi bukan niat kita bagus, kritik kita membangun, jangan sampai lupa, ya kan. Karena kan kecenderungan selama ini ada yang datang, lihat bangunannya sekian persen, namanya sekian persen, tapi miss untuk lihat masyarakat. Ini nanti kalau misalnya dibangun di sini akan dikemanakan, ya kan. Ya gitu aja. Betul. Jangan hanya kita menjadi tour guide, Pak ya. Ya, VIP kemudian melupakan, ada orang loh di sana. ya itu gitu ya. itu yang yang selalu saya Betul. tekankan, di sana ada orang. Jangan negara jangan pelit-pelit ke mereka. Jangan misalnya menyelesaikan secara normatif tapi juga secara sosial. Itu kan tujuan pembangunan sosial. Betul. Seperti itu. Jangan mereka kayak orang Betawi menjual tanah, akhirnya mereka bangun rumah habis. Tidak ada, kita tidak ingin seperti itu. Itu tidak boleh terulang dan itu adalah amanah pertemuan pada tanggal 1 Juni di bawah koordinasi bidang sosial dan pemberdayaan, ya kan. Oke. Nah, itu. Pak, tadi ada disebutkan ada 3 pihak berarti, otorita, kemudian provinsi, Iya. kemudian kabupaten kota, mungkin PPU, Pak ya. Iya. 3 pihak lah. Iya. Koordinasi mereka sebenarnya kalau Bapak lihat gimana? Kalau saya lihat sekarang ini kan karena banyak orang salah kaprah terkait IKN ini. Oke. Ada yang bilang setelah otorita semua masalah itu di IKN. Ya. Padahal sebelum SK pemindahan dari presiden itu masih tanggung jawab masing-masing. Kecuali bahwa tidak boleh ada bangunan atau tanpa izin otorita. Betul. Ya, tapi semestinya kerjasama. Satu contoh karena ini yang saya dalami, saya berharap ke depan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Otorita itu bikin semacam MOU untuk memperhatikan tenaga kerja, ya kan? Karena saya tanya sekarang, kalau ada kecelakaan kerja di sana melapornya ke siapa? Nah, itu siapa? Ya kalau saya sih secara aturan karena belum ada SK otorita ke Naker. Oke. Tapi Naker kan ini juga sungkan karena belum ada payung. Betul. Apalagi ini terkait negara, dia masih mengira bahwa ini wewenangnya otoritas semua. Padahal yang namanya Kementerian Tenaga Kerja, masalah hak, kewajiban untuk kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja itu di bawah Naker. Ya. Jadi tidak semua orang di otorita atau pemerintah menyadari itu. Nah ini juga semacam otokritik juga bahwa ke depan otorita dan Kementerian Ketenagakerjaan bikin kerjasama supaya masalah tenaga kerja yang sebentar lagi 16.000 pekerja itu tidak sia-sia. Ya kan kita ingin membangun IKN ini dengan citra bagus, ya kan, smart city, smart people, green city, green people, ya kan, dengan landasan bahwa ini akan menjadi kebanggaan Indonesia. Kita tidak ingin suatu saat ibu kota terbentuk, tapi masyarakat kita tertinggal. Itulah hakikat sebenarnya dari pembangunan, ya itu. Bapak melihat mungkin otorita atau Pemprov atau mungkin kabupaten kota atau mungkin kementerian sudah optimalkah sampai saat ini untuk mencapai target tadi 2024 dahulu kan? Ya kan kalau 2024 kan ini kan tahapan pembangunan tahap 1. Betul. Memang secara aturan itu fokusnya di infrastruktur. Ya. Sudah optimalkah, Mbak?
Kalau saya lihat optimal dan mengupayakan secara jadi mereka itu bekerja keras. Ya. Karena saya ikuti betul tahapannya, presentasi bangunannya itu betul-betul. Saya juga menyadari mungkin nanti dalam pelaksanaannya tidak optimal, akan tetapi saya apresiasi mereka bekerja keras. Tapi kan mesti ditunjang sama pihak lain. Jadi yang saya mau tekankan juga, IKN ini adalah masa depan bangsa. Sangat bagus, kan ini orang banyak mengkritik saja. Ya. Tapi kalau menurut saya, kayak ini hal yang bagus, argumennya sangat jelas. Semua datanglah bahu-membahu. Jangan lihat negatifnya. Ya. Semua yang negatif kita perbaiki untuk kebaikan bangsa. Karena itu tidak usah lagi ada pertanyaan kenapa dipindahkan, itu sudah selesai. Sudah selesai, Pak ya. Sudah selesai. Nggak usah ditanya lagi, Pak ya. Iya. Karena sudah ada undang-undangnya juga gitu. Pertama bukan masalah undang-undang juga kan. Semua presiden kan Soekarno, Soeharto, SBY kan ingin memang pindah. Artinya memang ada masalah dengan Jakarta. Ya. Jakarta kalau baik-baik saja kan tidak mungkin ditinggalkan. Ya. Iya kan argumen sudah banyak. Jakarta itu destination city. Artinya akan tenggelam suatu saat. Jakarta itu polusi, macet dan banjir ruginya puluhan triliun. Ya. Ya kan, terus pemerataan tidak bisa dilakukan tanpa pindah. Pindah juga kalau seandainya di Sulawesi bisa, Sumatera bisa, kan dipindahkan ke sana. Ya. Hanya kebetulan dari faktor bencana dan sustainable ini, terus kita ingin kebanggaan internasional. Ada kota hutan, jadi bukan hutan kota, kota hutan, dan itu dengan persemaian Mentawai itu betul-betul cita-cita besar. Makanya kenapa itu harus didukung. Jadi ini saya mau sampaikan ke masyarakat, IKN itu sudah berjalan. Dana itu sudah dianggarkan, progres pembangunan juga sudah berlanjut, ya kan. 2022-2023 sudah teranggarkan kurang lebih 30 triliun. Hingga 2024 insya Allah sekitar 43 triliun. Nah kalau dibandingkan itu sedikit. Kalau misalnya meminjam istilah uang Kaltim itu hanya sebagian. Jadi kalau mau dibahasakan sebenarnya uang Kaltim sendiri untuk membangun itu, ya kan. Terus kalau ada bilang lagi menghabiskan APBN yang mana? Tidak ada, kita tidak minjam kok. Ini tetap berjalan, tetap membangun. Dana yang dipakai juga bukan dana apa, dana infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang kebetulan fokusnya dipindahkan ke sini, ya kan. Ya kan. Jadi yang kedua, jangan lagi lah bahwa merusak hutan. Karena di sana itu hutan tanaman industri, ya kan. Kalau merusak lingkungan itu akan diminimalisasi. Saya menjamin, saya menyampaikan bahwa sumber dana itu sudah selesai lah. 43 triliun 2022-2024 yang akan menjadi trigger sebagai penggerak ekonomi nasional itu sedikit sekali. Jika saya bandingkan misalnya tol Trans Sumatera itu kan masih kecil. Ya kan? Ya kan, kalau saya tidak salah sekitar 50-an triliun kan. Ya, terus kalau misalnya dibandingkan kereta cepat Jakarta Bandung kan di atas 100 triliun. Apalagi itu padahal sudah ada jembatan tol yang 2 jam bisa nyampe. Itu tidak ribut. Loh, ini ngapain ribut terkait uang untuk IKN? Itu uang Kaltim kok. Kalau mau dibilang kontribusi Kaltim secara rata-rata 500 triliun secara nasional. Dan ini bukan untuk kepentingan Kaltim, untuk kepentingan nasional. Ya kan? Jadi itulah yang saya sampaikan. Jadi saya itu dalam kaitan deputi-deputian, insya Allah tidak, karena dalam setiap langkah dan napas saya meyakini itu. Hanya saya kan karena respeknya sama Pak Jokowi ya, Pak Presiden. Sebagai presiden, jadi Pak Jokowi, dan saya yakin konsep ini sangat besar, sehingga ketika beliau meng-SK-kan atau misalnya menetapkan baik kaitan dengan penamaan maupun saya legowo karena ada kepentingan besar yang mesti kita kawal. Hanya pertanyaan saya kan, jadi sebenarnya saya mendaftar jadi deputi kemarin itu sebenarnya saya mengimpikan seperti ini juga. Kayaknya deputinya semua kalau misalnya dilihat dari alumni, ya kan tidak ada alumni Unmul. Tidak ada alumni Uniba. Tidak ada alumni Unhas. Tidak ada alumni Kalimantan Timur. Saya mengimpikan satu di antaranya itu satu. Ya kan? Jadi itu aja. Ya saya kalau saya duduk di situ kemarin, ini bukan kalau saya masalah deputi ya cukuplah sudah. Tapi saya itu karena kan bicara misalnya jabatan itu banyak aspek yang dipikir, mitigasi sosial. Jadi kan alangkah indahnya juga kalau dibilang
Di deputi itu ada alumni Unmul, ada alumni Uniba, ada alumni Unhas. Itu kan yang dilupakan hal yang anu. Sementara kalau kita bicara aspek sosial, karena saya ngerti IKN ini. Ketika bicara kita aspek sosial pertama kali, dua universitas yang dilirik, Unmul dan Uniba, ya kan? Nah, ini kan tidak sesuai antara rencana kan oh kita libatkan Unmul dan Uniba, sementara alumninya tidak dilibatkan untuk bicara hal-hal seperti itu faktanya itu, ya kan? Nah itu aja. Jadi seperti itu, tanggung jawab seperti itu, ya kan? Kalau saya itu sejak dulu berpendapat bukan jabatan yang penting, perannya. Betul. Ya. Ya. Terus ya, saya juga bermimpi sebenarnya seperti ini. Ya, saya mendaftar ini karena saya merasa saya ikut membantu IKN, menggalang orang Indonesia untuk mendukung IKN. Di saat awal-awal orang menolak, kampus setiap hari saya buka. Saya hubungi semua dekan teknik Indonesia. Saya yakinkan IKN bagus. Saya bantu bahwa semua forum dekan teknik Indonesia hingga ada konsep itu, ya kan? Ya setidaknya masa orang yang punya jasa ke IKN diabaikan. Ya ini saya jujur aja. Orang otorita banyak, tapi belum tentu dia lebih banyak perannya daripada yang saya lakoni. Hanya ini saya anukan aja, jangan melupakan orang-orang yang itu ya. Apalagi kayak ya tidak perlu misalnya jabatan situ. Ya. Jangan seolah-olah datang, ya kan? Sibuk sendiri, ya kan? Ya. Lupa orang-orang. Jadi kalau saya untuk sementara terkait deputi kemarin, dia minta, saya alumni Unmul, saya alumni Uniba, saya alumni Unhas, alumni UI, UGM, ITS, ya kan? Ya kan? Ya. Tidak ada juga misalnya konsep bahwa ini harus berlanjut, ya kan? Anu saja seperti, tapi sudahlah, Presiden sudah memutuskan. Saya respect sama Pak Presiden. Apa kata Presiden itu yang saya akan menjalankan, tapi tanpa mengurangi untuk berbakti. Hanya kenapa, ya kan? Ya. Orang yang berjuang untuk IKN, orang yang dengan tulus berjuang IKN, orang yang mengabdi sama IKN, dilupakan begitu saja, ya kan? Ya. Seakan-akan IKN ini hanya milik mereka. Betul. Ya kan? Itu aja. Hari ini Jokowi datang, Pak Presiden kita datang. Mungkin bisa disampaikan kepada di forum ini apa harapan dan mungkin pesan moral buat Bapak Presiden. Oke, Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, Bapak telah melakukan hal yang besar untuk negara kita depan, dan saya dari hati yang paling dalam itu saya meyakini bahwa itu konsep yang sangat bagus. Pak Jokowi yang lakukan juga ini sebenarnya amanah dari presiden-presiden sebelumnya, dan ini dengan amanahnya Soekarno sebenarnya kan Pak Jokowi ini melaksanakan amanah Soekarno, Soeharto, dan SBY untuk memindahkan IKN, dan kebetulan tempatnya di sini. Nah, saya hanya ingin konsep yang besar itu ini diawasi secara baik. Konsep yang besar ini memang kalau kita lihat faktanya masih banyak berbicara terkait infrastruktur, smart, green. Jangan lupa Blue City, ya kan? Jangan lupa bahwa IKN ini berpotensi untuk jadi poros maritim. Itu konsep Pak Jokowi juga, ya kan? Terus yang akan saya sampaikan juga, karena saya dapat info sejumlah desain itu akan merusak lalu lintas pelayaran. Itu mesti ada perhatian seperti itu. Jangan sampai suatu saat sudah terlanjur terbangun kita menyesal. Ya kan, saya ingin warga lokal, warga masyarakat yang kebetulan berada di kawasan inti pusat pemerintahan itu kalaupun diganti tanahnya secara normatif berdasarkan aturan, karena kita tidak bisa melanggar aturan, mereka itu tetap diperhatikan dalam segi aspek pembangunan sosial, ya kan? Saya juga sadari bahwa ya yang pengelola IKN jangan sombong lah, ya gitu kan? Ya jangan seakan-akan hanya dia yang punya kuasa. Jangan tidak melibatkan orang lokal. Jangan menganggap bahwa Anda aja yang pintar. Anda aja yang bertanggung jawab, Anda aja yang jago, jangan. Karena saya nangkap kesan itu. Iya kan. Mereka datang seakan-akan mereka lah penguasa. Mereka yang tahu, kita terpinggirkan, tinggal lihat dari jauh. Jangan seperti itu. Karena jabatan itu amanah.
bisa jatuh setiap saat ya. Wah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, itu jadi penutup diskusi kita IKN Insight amanah ya, itu sekali lagi amanah untuk IKN di 2024 atau mungkin 2045. Cita terbesarnya adalah menjadi IKN Emas, Pak Insight. Iya. Dan tadi ada pesan moral sebenarnya, bangun kotanya, bangun orangnya. Iya, iya. Dan Tribuners, terima kasih Pak Isradi Iya. atas insight hari ini, luar biasa yang kita terima dari Pak Isradi, dan banyak hal pelajaran. Tadi ada temuan-temuan juga Pak Isradi, monggo nanti kita bisa mencari temuan-temuan baru lagi ya, bukan untuk mengoreksi tapi mengingatkan ada mungkin masalah di situ dan harus segera diatasi. Iya, dan semua itu akan ada di buku baru saya. Oh, Itu boleh tahu judulnya Pak? Jadi kemarin judulnya kalau IKN Nusantara menuju kota dunia, tapi saya akan rubah IKN Nusantara Untold Story. Wah. Jadi Untold Story kan ini oke. selama ini kan yang baik-baiknya saja, ya kan. Saya akan mengingatkan melalui buku ini sebelum semuanya terlanjur jadi gitu. Karena Pak Jokowi ini juga saya kasih tahu Pak Jokowi, tidak semua itu yang di otorita itu betul-betul apa istilahnya fashionnya. Ya. Untuk IKN, ya kan. Jangan ada kesan orang-orang lokal terpinggirkan, apalagi yang sudah yang terlibat banyak, ya kan. Jangan sombong lah, jangan nampakkan kesombongan itu, karena kesombongan itu akan dilaknat itu, ya kan. Karena saya melihat mulai ada kesan itu, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Tribuners, tunggu kami, tunggu Pak Isradi, tepatnya The Untold Story atau The Untold IKN Nusantara. Iya. Oke. Siap. Makasih Tribuner hari ini, Pak Israel makasih banyak. Siap. Dan Tribuner, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.